Yogi The Explorer. Nah, Halo teman-teman. Teman-teman semua, kita lagi ada di Istana Negara. Iya teman-teman. Ini adalah Istana Presiden Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Nih teman-teman semua bisa lihat. Sini, lihat lebih dekat. Tuh, ini istananya negara, adik-adik. Iya. Tuh, Pak Presiden dulu waktu pemerintahan Indonesia sempat pindah ke Jogja ya, di sini ya Bang ya. Di sini tempatnya. Nah, jadi Istana Negara tuh selain ada di Jakarta, ada di Bogor, Ada di Bogor. ada di Jogja juga ya Bang Jogja Iyar, juga. ya. Sekarang yang baru rencananya di IKN ya, adik-adik ya, di Sumatera, Sumatera, di Kalimantan Timur. Nah, adik-adik, Istana Negara ini adik-adik, ini sejarahnya panjang. Jadi istana ini dulunya tempat tinggal, rumah yang didiami oleh pemimpin Belanda yang memegang wilayah Yogyakarta. Nah, kemudian adik-adik setelah itu meningkat statusnya, Jogja ini jadi provinsi di zaman Belanda, maka ini jadi gedung gubernur Provinsi Jogja waktu itu masih dipegang atau dikuasai oleh Belanda. Nah, setelah itu adik-adik, ketika Belanda sudah kalah oleh Jepang, Indonesia kekuasaannya berpindah ke tangan Jepang, maka gedung ini digunakan oleh pemimpin Jepang yang menguasai Indonesia, wilayah Jogja itu tinggalnya di sini adik-adik. Nah, pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka ini sudah direbut kembali oleh pemuda-pemuda Indonesia dan akhirnya ini menjadi Istana Negara. Nah, di sini disebut sebagai Istana Negara atau Istana Agung juga adik-adik. Nah, ini tempat tinggal Presiden Soekarno beserta keluarganya, Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta keluarganya pada saat pusat kepemimpinan Indonesia pindah ke Jogja di tahun 1946. Sampai kapan? Sampai 1948 ketika peristiwa agresi militer Belanda yang kedua, para presiden dan petinggi negara kita itu adik-adik diasingkan dari istana ini. Jadi istana ini direbut kembali oleh Jepang. Maka di tahun itu juga ada peristiwa adik-adik ya. Peristiwa arek-arek atau peristiwa pertempuran ya di Jogja. Waktu itu Jogja digempur. Ya adik-adik digempur oleh Belanda dari berbagai arah. Darat, laut, udara. Wah ya. Nah, sehingga presiden kita diungsikan adik-adik, diasingkan ya. Presiden dan beberapa petinggi negara diasingkan ke Bangka waktu itu salah satunya. Nah, dan ya adik-adik terjadi pertempuran di Yogyakarta. Nah, makanya adik-adik, di depan kita ini ada benteng Vredenburg. Nah, ini bentengnya Belanda adik-adik. Nanti kita lihat ke dalam benteng ini, insya Allah kita lihat. Jadi di sini istana presidennya, di sini ada benteng Belandanya. Nah, waktu itu Belanda melakukan agresi militer kedua setelah perjanjian damai adik-adik. Mereka mengkhianati perjanjian dan melakukan serangan agresi militer dua, dikenal agresi militer kedua, yaitu ke arah Yogyakarta adik-adik ya. Nanti kita lihat ke sana. Yuk, 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 yuk. Waduh Bang, apa ini Bang? Oh, ini namanya lokomotif ya. Lokomotif. Oh, Iya. ini yang kereta ini Bang. Kereta ya. Kereta. Kepalanya ini Zaman purba ya Bang? enggak. Oh, enggak ya Bang? Zaman Belanda ya. Oh, zaman Belanda. Iya. Oh, ini depannya Bang, ada lampunya. Oh, itu Ada tempatnya lampunya. supir Bang. Supir, masinis. Oh, masinis. Iya. Ayo lagi, apa nama sopirnya tadi? Manisis. Kok manisis? Misis. Manisis. Masinis Kak. Sini. Manisis. Si. Nis. Nis. Masinis. Manisis. Susah adik-adik masinis. Itu. Oh iya adik-adik. Nih, lokomotif Bima Kunting. Kunting 3. Oh, pantesan warnanya juga apa? kunting. Kuning, Kuning. Bang. Adik-adik, ini dia lokomotifnya zaman dulu adik-adik. Lokomotif. Nah, lewat sini yuk adik-adik. Lewat sini. Nah, ini tadi Kak Igi bilang, tadi kita habis dari Istana Negara. Iya, Istana Negara. Wah, ini bentengnya Belanda adik-adik. Dulu waktu menguasai Indonesia, mereka punya benteng, Bu. Temboknya tinggi.
ini tempat untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan pribumi, adik-adik. Iya. Nah, ini pribumi. Dan namanya? Namanya ada Fredebuk. Dan ini nama terbaru ini Kak Yogi. Oh, nama lamanya apa? Nama lamanya Rustenburg. Oh, Rustenburg. Kalau sekarang jadi Fredebuk. oh, kok bener, Bang? Iya, kata Harusnya Bang. Berbek gitu dong, Bang. Apa Iya. kayak gini namanya? Fredebuk. Itu namanya Fredebuk. Oh iya, Fredebuk kayak Fredebuk. ya. Ya udah kalau gitu ya, Bang, langsung. Yuk. Cing, tiki 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 tiki. Nah, adik-adik, ini dia bentengnya dan seperti halnya benteng-benteng pada umumnya. Iya. Itu kalau benteng pertahanan itu, Bang, ya itu kan bentengnya itu kan dibangun untuk melindungi, Bang. Melindungi. Nah, ini ada paritnya, adik-adik. Ada paritnya. Tuh, biar kalau ada yang Musuh? menyerang musuh itu Iya. susah terhalang Iya. sehingga ditembak duluan dari sana, Bang. Iya. Iya. Misal bawa kuda gitu. Mm-mm. Kudanya mungkin Nggak loncatnya bisa. nggak nyampe. Heeh. Kayak perang apa itu Kak Yogi? Perang Rasulullah dalam Islam, ayo. SAW. Perang apa? Perang? Hah? Perang yang bangun parit itu loh. Iya, bangun parit. Untuk melindungi ya, melindungi apa namanya kota Madinah. Bangun apa Dari ya? kaum muslimin Heeh. melindungi. Bangun masjid, Kak. Bukan bangun masjid. Bangun parit. Bangun parit adik-adik. Iya. Ini parit ya. Makanya perang Khandaq atau Khandaq. perang apa, Bang? Ahzab. Perang Ahzab. Iya. Dan itu salah satunya ini ide dari Sahabat. sahabat Nabi Mm-mm. namanya Salman Al Farisi. Salman Al Farisi. Iya, beliau dari Persia dulu, Kak Yuki. Adik-adik tuh. Ini paritnya juga dulu lebar ya zaman Nabi Lebar, ya, Bang iya. Nizar ya. Dan pakai tangan sendiri dulu. Berat adik-adik bangunnya ya. Nah, yuk kita masuk. Yo, ini dia Fredebuk. Wah, Bang, kok gelap. Ini bentengnya tebal sekali, Bang ya. Nih Ini nih. susah ini untuk ditembus. Nah, adik-adik, ini dia bentengnya. Bentengnya. Dari dalam benteng kayak gini, adik-adik. Gitu. Tuh, temboknya besar. Temboknya Jadi ini, orang teman-teman. kalau mau nembus nggak bisa, adik-adik tuh. Tinggi temboknya. Tinggi. Nah, coba Kak Yogi berdiri di sini ya. Nah, nih, nggak sampai adik-adik. Tuh. Nggak bisa. Dan kuat ya Kak Yogi? Kuat ini adik-adik ya, bukan gabus. Tuh. Kak Yogi, kalau musuhnya terbang gimana? Terbang, Bang. Oh, maksudnya pesawat ya. Kalau pesawat bisa ditembus. Ya, tapi kalau terbang gini nggak bisa. Iya. Nah ini Nah, tempat atasnya. Kita lihat. ini untuk mengintip Ngintip. apakah ada musuh. Nah, dari sini nih adik-adik. Tuh, ngintip nih. Duduk sini, ada musuh nggak ya? Ngintai. Gini. Ada musuh. Push, Ya. gitu. Push, gitu adik-adik kalau ada musuh. Nah, ini kalau ada musuh kan kehalangan parit. Mau nyebrang parit, tembak duluan ya, Bang ya. Iya. Misalnya Bang Nizar jadi tentara Belanda. Wah. Wah, Bang, bahasa Belanda. Cody Gakpo, Van Nistelrooy, Van Persie, Ayo. Van der Kaplen ya, Bang Nizar ya. Thomas. Nah, Iya. Yogi tadi bahasa Belanda beneran. Nah, itu Pemain-pemain Belanda. Pemain sepak bola Belanda adik-adik ya. Iya. Itu tiang-tiang itu apa ya, Bang? Itu jangan-jangan lampu ya, Bang ya? Iya. Itu. Buat Iya, nerangin di lampu benteng ya. Nerangi bentengnya. Kalau ada yang mau nyusup, mau nyerang ya, Bang ya. Heeh. Wah, dulu kalau di benteng itu orang udah ngerasa aman ya, Bang. Yuk, kita lanjut. Yo, Ini ternyata di atas ada tempatnya, Bang. Ini, Bang. ada juga iya di sana. Tuh, ada ruang Nih, rapat. lumayan luas. Ada Ada ruang rapat rapatnya, nih. Dek. Di atas ya, Bang, ya ruang rapatnya. Iya, biar nggak ketahuan. Biar naik dulu. Tuh. Ada tempat duduknya juga dulu ya? Ya, buat nongkrong, Bang. Buat nongkrong. Nah, adik-adik, kita lagi muter-muter benteng. Kok ada penghuni bentengnya nih, adik-adik? Nih. Nih. Kasihan itu luka lagi terluka. Dia kena ini, Bang, skabies biasanya, Bang. Tuh Iya. anaknya banyak. Halo, Cing. Lagi ngapain? Lagi istirahat, Om. Oh, lagi istirahat. Ini kok banyak anaknya, Cing? Anakku udah 4. Oh, udah makan belum? Belum, Om. Mau kasih makan nggak? Aduh, nggak Kasih bawa. makan, Bang.
Enggak bawa, Ceng. Nanti mudah-mudahan ada yang ngasih makan ya, Ceng. Masya Allah. Ini nama anaknya siapa aja, Ceng? Namanya ada Joni, terus Jackie, terus Lani, terus Tarjo. Oh, banyak anaknya ya, Bang ya. Ya udah. Bang, kucing ini hewan apa, Bang? Hewan mamalia. Mamalia, makanya nyusu ya, Bang ya? Iya, menyusui. Itu lagi nyusu, Bang ya? Menyusui, Oh, iya. Dan ada ini susunya? nggak kayak ada susunya. Hmm. Nggak kayak kupu-kupu yang tadi kita di Taman Pintar. Oh, nggak Mereka berubah? tidak bermetamorfosis ya. Oh, nggak Tidak berubah-berubah berubah bentuknya. Oh. Jadi udah ya kayak kucing aja biasa. Oh, gitu. Dari kecil udah kucing. Iya. Nggak berubah. Besarnya berubah jadi kayak- harimau gitu enggak ya? Enggak. Atau besarnya gajah gitu enggak ya, Bang? Iya, enggak. Nah, ini adik-adik. Nah, ini ada. Kita ada di dalam benteng Fredericksburg. Iya. Nah, tuh teman-teman Ini semua. ada Ini dulu meriam-meriam. di dalam benteng kayak gini, ya. Orang-orang bisa terlindungi dari serangan-serangan. Tuh, ada meriamnya nih. Meriam nih. Meriam itu untuk apa? Untuk apa, Bang? Untuk melemparkan isinya. Oh, ini jangan Pelurunya. sentuh, don't touch. Don't touch. Nggak boleh nyentuh adik-adik ya. Ya. Jangan disentuh kalau di museum. Iya. Jangan Kita nyentuh-nyentuh. melihat saja. Tuh, ini meriam. Ini dulu untuk nembakin orang Indonesia ini, Bang ya. Iya. Iya nih, waduh adik-adik. Ini tuh nembak orang meledak. Gitu. Ini ada diorama-diorama ini 1, 2. Oh iya, mau masuk diorama? Ya. Yuk masuk yuk adik-adik. Diorama Mau nggak? 1 dulu. Yuk ke diorama 1 ya. Yuk. Ya. Ini diorama 1 ya Kak Yogi? Diorama 1. Ya. Ini awal mula nih, Bang. Iya. Dulu di Jogja tuh ada pangeran namanya Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Nah, Pangeran Di Gua Selarong ya? Iya. Jangan Bantul. Pangeran Diponegoro itu dulu pernah bikin kegiatan pertemuan di Gua Selarong Gua Selarong. di daerah Bantul, Yogyakarta. Hmm. Nah, ya beliau tuh ya orang Jogja ya, Bang ya, berarti ya. Orang Jogja. Pangeran Diponegoro. Nah, adik-adik, teman-teman semua, inilah yang menjadi awal perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda, adik-adik. Nah, dan perang ini dikenal dengan Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 atau 1825 sampai 1830. Loh, kok bentar, Bang? Cuma Iya. 5 menit, Bang. 1825 5 tahun. Kan 1825 sampai 1830 itu maghrib, Bang, habis iya. maghrib, Bang. Hah? Iya juga ya. Gimana, Bang? Tapi ini tahun ya, bukan Tahun ya, bukan jam ya. Bukan jam. Oh, iya iya iya. Iya. Nah, ini adik-adik, ini awal perlawanan bangsa negara Indonesia. Indonesia ya. Nah, ini sudah modern ya, Bang ya? Ya, Kalau ini di sini. Kongres Budi Utomo 1 di Yogyakarta. Kongres Budi Utomo ini berkumpulnya para cendekiawan ilmuwan Indonesia. Ada yang namanya Bapak Budi Utomo. Budi Utomo atau Sutomo ya. Ya, Dokter Sutomo toh. Sama toh, Bang? Sama-sama. Nah, ini adik-adik ya. Perkumpulannya. Wah. Terus ada lahirnya organisasi Muhammadiyah yang diprakarsai atau dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendiri apa, Bang? Muhammadiyah. Ini adik-adik, Masya Allah kekuatan Islam saat itu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada lagi. Nah, ini adik-adik ya. Pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Jogja. Ini pabrik buruhnya mogok semua adik-adik. Mogok kayak mobil. Bukan adik-adik. Enggak mau kerja ya. Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Nah, ini bajunya zaman dulu adik-adik nih. Bajunya. Baju penjara. Baju penjara adik-adik ya. Milik Ki Hajar Dewantara. Oh, dulu Ki Hajar Dewantara. Ayo, siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak pendidikan. Betul, Bapak pendidikan. Nah, ini sempat dipenjara adik-adik di tahun 1921 ya. Ini Ki Hajar Dewantara dipenjara adik-adik. Dan punya trilogi kepemimpinan kayak Ini berdirinya Taman Siswa. Oh iya, Pak. Taman Siswa ini kayak. Nih, Taman Siswa itu setelah itu berdirinya Muhammadiyah ya, ada perkumpulan lagi adik-adik. Ya. Di Taman Siswa itu di sini, Bang ya, Di Taman Jogja. Siswa.
Jalan Tunjung. Jalan Tunjung ya. Itu Ki Hajar Dewantara mencetuskan pendirian National Underwich Institute Taman Siswa. Loh, ini sekolah adik-adik yang sekarang Jalan Gajah Mada nomor 32. Ini pendidikan pertama ya Bang ya? Iya. Pendidikan umum. Masya Allah. Ini adik-adik, nih Taman Siswa. Pendirinya Ki Hajar Dewantara. Makanya beliau dinamakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah ini dia. Ada trilogi kepemimpinan Taman Siswa nih kayaknya. Apa Bang Nizar? Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, Waduh, yang di depan itu memberi contoh teladan. Kemudian yang di tengah itu Mangunkarso, Membimbing, memotivasi dan mengayomi, membimbing. Maka yang di belakangnya Tutwuri Handayani, memberikan semangat, dorongan. untuk kebaikan. Itu adik-adik. Yang di baju adik-adik Tutwuri Handayani. Kalau SD negeri. SD negeri ya. Kalau SD negeri. Ini ada Kongres Perempuan juga. Oh iya, ada Kongres Perempuan. Tuh adik-adik ya. Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Berikutnya lanjut. Ada apa lagi Bang Nizar? Kongres Jong Java. Apa artinya Bang Jong Java? Jong itu pemuda, Java itu Jawa ya. Jadi Pemuda-pemuda Jawa. nah, selain itu kan ada Jong Sumatera, Jong Sumatera, Jong Batakbon, Jong Celebes. Apa lagi Bang? Kemudian ada pemuda Betawi itu. Ada Jong Borneo juga Jong Bang, ya. Borneo, Dan banyak lagi adik-adik teman-teman pemuda. Jong Ambon. Dan ada pemuda Indonesia juga Bang. Pemuda Indonesia, ya. Pemuda. Pemuda-muda tuh kalau bersatu dalam kebaikan adik-adik, insya Allah jadi apa Bang? Jadi sukses. Jadi kebaikan yang besar, Jadi kebaikan yang besar. insya Allah ya. Kalau positif ya. Iya positif. Nah, kemudian ini logo-logo, Nah, ini lambang-lambang Keraton Yogyakarta. Keraton Jogja. Iya. Oh beda ya Bang ya? Iya, beda. Keraton 8, 9, 10 beda ya? 10 iya teman-teman. Nah, ini Kesultanan Yogyakarta. Oh, ini ada penobatannya ini 1940. Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya? 9 ya. Oh, ini pengangkatan ya? Iya. Pengangkatan Sultan Hamengkubuwono IX. Oh ini ada Romusa nih Bang. Romusa ya. Nah, Romusa itu kerja Jepang ini, paksa di zaman Jepang adik-adik ya. Di Iya. zaman pemerintahan Jepang itu ada Romusa. Kerja paksa adik-adik ya. Rakyat Indonesia saat itu disuruh kerja tapi nggak dibayar adik-adik. Makan aja susah ya Bang ya. Iya. Waktu itu ya, kasihan. Nah, kita lanjut. Wah, ini bentuk nih adik-adik. Oh, ini pembangunan Selokan Mataram. Pembangunan Selokan Mataram di zaman Jepang ya. Jadi kalau ke Jogja ada Selokan Mataram, nah ini yang bangun itu ya pribumi orang-orang Indonesia yang waktu itu diperintahkan oleh kepemimpinan Jepang adik-adik. Itu kasihan adik-adik ya. Simbah-simbah kita dahulu disiksa adik-adik. Qadarullah. Nah ini bajunya adik-adik. Bajunya Romusa dulu. Ya Bang ya. Bajunya dari ya boro-boro baju yang bagus. Ini dari kain karung goni adik-adik tuh lihat. Kasar ya. Wah, rongganya besar. Loh, makanannya ini adik-adik tuh. Singkong ya. Singkong. Tuh makanannya wis. Ini adik-adik zaman dulu ya. Ini ada latihan kemiliteran juga. Nah, di zaman Jepang selain ada Romusa, ada sekolah militer juga adik-adik ya. Nah, sekolah kemiliteran yang didirikan oleh Jepang itu disebut dengan peta. Makanya ada tentara peta. Peta itu tempat melihat daerah ya Kak? Bukan. Itu peta beneran. Iya. Ini peta itu ada kepanjangannya. Apa Bang kepanjangannya Bang? Peta kepanjangannya Tuh, latihan. Nah, salah satunya yang alumni peta itu ya, itu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman. Kita lanjutkan ya adik-adik ya. Ya. Tentara peta. Ini ada sebelum
Nah, tadi nih, militer. awalnya tadi Bang tahun 1942 atau Iya. 1942 masuknya Jepang ke Indonesia. Oh. Ya, di Tugu ya. Itu di Tugu itu peristiwanya. Awalnya disambut sukacita ya Bang ya. Mm-mm. Karena dikira itu tuh saudara Jepang itu dulu. Ternyata malah nyiksa adik-adik ya. Mm-mm. Yuk kita lihat diorama yang berikutnya. Yuk. Nah, ini awal mula. Mm-mm. Ini Bang Nizar, perlawanan. Perlawanan. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dulu ya. Rapat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tuh, tahun berapa Bang? 19 Agustus 45 ini. Jadi Sri Sultan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Dan ini ya Bang ya, dibuktikan dengan adanya penguasaan media cetak pada Iya. itu ya. Media perebutan media sinar matahari yang waktu itu adik-adik sinar matahari itu mana nih? Ya, menjadi salah satu media yang digunakan untuk propaganda Jepang. Jadi Jepang menggunakan media ini untuk seolah menakut-nakuti, ya, untuk menunjukkan super powernya, kekuatannya, ya. Akhirnya diambil alih ini, biar Jepang nggak bisa melakukan propaganda. Iya. Nah, ini awal-awal nanti jatuhnya Jepang tadi ya. Nah, ini mulai kependudukan Indonesia. Nah, itu tadi ya. Direbut jadi tadinya benderanya Hinomaru teman-teman. Nah kemudian dikibarkanlah bendera merah putih, bendera Indonesia Di gedung apa Bang? di gedung Cokan Kantai. Yang tadi ya, Iya, gedung Agung tadi. gedung Agung yang tadi Kak. Iya, gedung apa namanya? Istana Negara. Kepresidenan. Istana Kepresidenan. Nah, itu tadi di gedung itu adik-adik di atasnya ada bendera Jepang ya, Bang ya. Tadinya Hinomaru. Hinomaru. Wah, diturunkan sama pemuda-pemuda Indonesia diganti bendera apa, Bang? Merah putih. Merah putih di Yogyakarta adik-adik. Iya, Oh, ada. Yogyakarta ini punya sejarah besar ya, Bang ya. Iya. Masih. Dan proklamasi di mana, Bang? Di Rengas Dengklok ya. Bukan, Bang. Apanya? Proklamasi kemerdekaan Oh, dilaksanakan Pegangsaan Timur ya? Jalan Pegangsaan Timur, Timur nomor 56 ya. di Jakarta adik-adik. Jakarta. Nah, baik, lanjut ya. Ya, banyak yang mengibarkan, yang membantu kemerdekaan itu adalah alumni-alumni tentara peta adik-adik. Tentara yang dibentuk dilatih oleh Jepang tadi. Kalau tentara yang dibentuk dan dilatih oleh Belanda itu namanya KNIL. Ya. Nah, kalau yang dibentuk oleh Jepang itu orang Indonesia dididik jadi militer, di tentara, itu namanya tentara peta. Salah satunya Jenderal Sudirman. Ada juga Pak Soeharto juga alumni dari tentara peta. Ini peristiwa apa, Bang? Peristiwa apa ini ya? Pengeboman Balai Mataram, Oh, gedung pengakuan RRI dan Sono Budoyo oleh sekutu. Iya nih, oleh sekutu ini berarti oleh Belanda, dan Belanda teman-temannya dan adik-adik. Elai. Nah, ya adik-adik ini di sekarang gedung BNI di depan Iya. Malioboro adik-adik. Nah, di depan sana itu nanti ada ya gedung BNI itu pernah dibom gitu, Bang ya. Oh. Tapi nggak dahsyat Hiroshima Nagasaki ya teman-teman. Enggak. Dan ini pecahnya pertempuran ya, Bang ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut sini. Nah, ini Museum Frederick adik-adik. Frederick. Nah ini ada uang-uangnya. Uang-uang zaman dulu adik-adik. Uang. Ada apa ini? Uang itu loh, The Java. Gulden ini itu. Java Bank. Ya. Ini mata uang apa, Bang? Atau uang asing pra kemerdekaan Indonesia. Ini belum rupiah, Bang ya. Belum. Tapi itu ada Gatot Koco bareng, Bang. Nah, dan kalau nggak salah kata duit itu dari ini ya Kak Yogi. Dulu dari Jepang, Belanda. dari Belanda. Oh, itu uangnya adik-adik. Ini uangnya langka sekarang adik-adik. Lanjut. Nah, ada peristiwa pertempuran Kota Baru nih. Kota Bang. Baru. Kalau Ini. Kota Baru di Jogja, kalau Kota Tua di Jakarta. Jakarta ya. Nah, ini ada peristiwa pertempuran Kota Baru tahun 7 7 Oktober 45. 1945 adik-adik ya. Ini arek-arek, bukan arek-arek Surabaya. Iya. Pemuda-pemuda Jogja adik-adik ya. Tuh, wos, tempur, tembak-tembakan adik-adik. Lanjut. Nah, ini adik-adik ya. Kontak senjatanya dengan Jepang adik-adik ya. Dengan Jepang pertempurannya.
untuk mempertahankan kemerdekaan adik-adik. Ini perang setelah tahun 1945, Agustus 1945, itu adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Iya. Nah, ini pelucutan senjata Jepang oleh polisi istimewa, pemuda dan masa aktif. Oh, akhirnya Jepang menyerah adik-adik. Setelah pertempuran Kota Baru 7 Oktober, nah nyerah adik-adik akhirnya Jepang. Wes kalah wes. Gitu adik-adik. Apalagi setelah ada ya mereka nggak berdaya bang ya, setelah Hiroshima Nagasaki dibom itu ya, semakin lemah kekuatan Jepang. Nah akhirnya Jepang tidak melakukan perlawanan dan menyerah, melucuti senjata mereka. Jepang udah kalah adik-adik. Ini ada jas hujannya. Ini jas hujan polisi. Akri. Polisi istimewa ini bang. Iya, Akri. Ini ada pedangnya juga. Ini tahun 1946 sampai 1949 bang. Ini baju anti Jas hujannya. hujan ya bang ya. Ya, anti basah. Akri. Ada pedangnya juga itu. Nah, ini pengangkutan ex-tahanan. Mantan tahanan Belanda dan Jepang ya bang ya. Iya. Ini orang-orang itu dipulangkan ya bang ya. Bekas tawanan Belanda di Jepang diangkut menggunakan kereta api dari stasiun Tugu menuju Jakarta. Jadi baik ya bang ya, diamankan ini tahanan-tahanan ini ya. Nah untuk memberikan perlindungan adik-adik ke tempat yang lebih aman, karena Jogja itu sebagai pusat pemerintahan waktu itu menjadi sasaran untuk serangan ya, diserang oleh agresi militer Belanda kedua nanti di tahun 1948. Nah akhirnya itu muncul Akademi Militer Bang Nizar ya. Iya. Nah Panglima Jenderal Sudirman mengadakan inspeksi di Sekolah Militer Akademi atau MA di Jogja. Nah itu adik-adik. Jadi MA itu bukan madrasah aliyah tapi militer akademi. Militer Akademi adik-adik. Nah, usulan pembentukan militer akademi disampaikan oleh Urip Sumarmojo. Sumuharjo. Oh, Sumuharjo ya, Sumuharjo, maaf. Urip Sumuharjo. Pada tahun 27 Oktober tahun 1945. Nah, ini ada meja dan bangku. Kak Yogi, fun fact, FYI for your information. Kak Yogi, The Explorer. Memulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung, Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.